Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan dengan rahmat Allah juga kita memohon kepada Allah supaya kita terbebas dari segala bencana ujian, termasuk pandemik yang sedang melanda di dunia ini. Kita selaku manusia, khususnya orang yang beriman, senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cobaan untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara sekian banyak ujian, ada ujian atau cobaan yang lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan ujian-ujian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah akbaru khalqin minad dajjal," atau akbaru fitnah minad dajjal. Semenjak penciptaan Adam sampai kelak hari kiamat nanti, tidak ada ujian yang lebih besar, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan ujian atau fitnah Dajjal ini. Jadi dari sekian banyak ujian, Dajjal lah yang merupakan ujian yang paling besar, karena sangat berdampak kepada keimanan kita dan juga kemaslahatan untuk di akhirat kelak. Berbicara tentang Dajjal, maka ada pertanyaan, apakah Dajjal ini hanya sebatas sifat sajakah atau memang makhluk? Kalau kita perhatikan redaksi hadis baik dalam Bukhari dan Muslim ataupun yang lainnya, kita bisa melihat bahwa Dajjal ini yang pertama merupakan sifat. Di antaranya ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yub'atsad dajjal kadzabun," atau dajjaluna kadzabuna. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul ad-dajjaluna kadzabun. Dajjalun kadzabun. Dajjal yang para pendusta itu. Mereka mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Jadi para pendusta yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah para pendusta. Karena Dajjal secara bahasa artinya adalah at-taghtiyah wa tamwih, artinya menutupi kebenaran. Jadi artinya dusta. Juga dalam redaksi yang lain dalam Sahih Muslim, yakunu fi akhir zaman, akan ada pada hari akhir zaman itu, dajjalun kadzabun, dajjal para pendusta. Disebutkan kadzab sebagai taukid, penegasan bahwa dajjal itu adalah pendusta, orang-orang yang berdusta. Ya'tunakum minal hadis, mereka ini akan membawakan hadis yang kalian tidak pernah mendengar hadis itu. Juga orang tua kalian, bapak kalian juga tidak pernah mendengar hadis itu. Dalam ilmu hadis, ada seorang rawi, ketika dia memasukkan hadis, dia bisa disebut sebagai dajjal. Artinya dia pemalsu hadis. Dia adalah orang yang merusak agama, mengatasnamakan bahwa apa yang dia katakan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dia adalah pendusta, maka disebut sebagai dajjal.
Ini adalah di antara makna bahwa Dajjal itu adalah sifat. Artinya orang yang dusta. Lebih parah lagi, dia berdusta atas nama agama. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa Dajjal itu merupakan makhluk. Rasulullah SAW sudah menyebutkan ciri-cirinya. Bagaimana kondisi fisik Dajjal itu? Innahu a'war. Bahwa Dajjal itu adalah a'war. Picek. Dajjal ini matanya cacat satu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa yang cacat itu adalah ainul yumna, mata yang sebelah kanannya. Ini adalah salah satu ciri tentang adanya Dajjal. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, bahwa Dajjal merupakan fitnah ujian yang paling dahsyat, yang paling besar. Sebagaimana setiap Rasul diutus, pastilah mereka akan mengingatkan umatnya akan bahayanya Dajjal. Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu anid Dajjal atau minad Dajjal. Tidaklah seorang nabi diutus, melainkan dia akan mengingatkan, memperingatkan umatnya tentang Dajjal, bahayanya Dajjal ini. Kemudian, selain ciri fisik yang berupa mata tadi, disebutkan juga oleh Rasulullah bahwa Dajjal ini berbadan kecil, pendek, qasirun, juga berambut keriting. Yang paling utama cirinya adalah tadi yang sering disebutkan adalah a'war. Yang paling sering disebutkan adalah a'war. Ketika Dajjal muncul, dia akan mengakui pertama kali bahwa dirinya sebagai utusan Allah. Namun lama-kelamaan, dia akhirnya akan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Bahwa aku ini adalah Tuhan, ikutilah aku. Namun ketika kita lihat hadis dari Rasulullah, peringatan dari Rasulullah, bahwasanya Dajjal itu innahu a'war wa anna rabbakum laisa bi'a'war. Ini adalah salah satu ciri fisiknya. Ketika kalian melihat ada orang yang mengaku nabi, kemudian dia picek, buta sebelah, matanya rusak satu, cacat, kemudian dia mengakui dirinya sebagai nabi, sebagai Tuhan, maka ingatlah, inna rabbakum laisa bi'a'war, bahwa Tuhan kalian itu tidak cacat, tidak buta, dan kita tidak bisa melihat Allah ketika di dunia ini. Hanya orang-orang yang berimanlah yang kemudian masuk dalam surga yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Pada saat itu ketika ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, maka sudah jelas dia bukan Tuhan. Apa bahayanya dari Dajjal ini? Ketika Dajjal muncul, pada saat masa-masanya Dajjal itu, sebelumnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kondisi pada saat itu terjadi kekeringan yang panjang, kemarau panjang, disebutkan selama 3 tahun. Pada tahun yang pertama, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga air untuk tidak diturunkan, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya untuk tidak tumbuh. Di tahun yang kedua ini, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan sebanyak 2/3-nya. Begitupun memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 supaya tidak tumbuh-tumbuhan. Dan pada tahun yang ketiga, sudah tidak ada lagi hujan dan bumi tidak memunculkan lagi tanaman, tumbuhan.
Maka di sini terjadi kekeringan yang luar biasa. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kemudian orang-orang beriman makan? Bagaimana makannya pada saat itu?" Karena Rasul menjawab, makanannya pada saat itu adalah hanya tasbih saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kondisi di mana kekeringan yang luar biasa, sangat kemarau panjang, pasti akan muncul kelaparan juga yang sangat luar biasa. Ketika kondisi seperti itu, muncul Dajjal. Dia membawa segunung roti, tumpukan daging. Dia akan mengajak orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Orang yang dengan kondisi sangat lapar, haus, ya, kemudian ditawari dengan makanan yang banyak. Secara naluri kemanusiaan, pasti dia akan memilih makanan tersebut. Tapi dengan keimanan, dia pasti akan menolaknya. Maka ini adalah diantara fitnah Dajjal. Ujian, cobaan yang terberat dari Dajjal ini. Pada saat itu kemudian, Dajjal memiliki surga dan neraka. Di ma'hu al-jannah wan nar. Jannatuhu narun wa naruhu jannah. Dajjal akan memperlihatkan, membawa surga dan neraka. Apa yang dia perlihatkan sebagai surga, sebenarnya itu adalah neraka. Dan apa yang diperlihatkan sebagai neraka, itu adalah surga. Sepintas secara kasat mata kita ketika melihat bahwa ini adalah neraka, ini adalah surga. Kalau melihat dengan kacamata mata lahir kita, maka akan kita lihat ini adalah surganya, ini adalah nerakanya. Tapi secara hakikat itu adalah kebalikannya. Surganya itu adalah nerakanya, nerakanya itu adalah surganya. Kemudian selain itu, Dajjal juga akan membawa air dan api. Ya. Ma'uhun narun wa naruhu ma'un. Air yang dibawanya itu adalah hakikatnya api. Dan apinya itu pada hakikatnya adalah air. Jadi kebalikannya. Orang-orang yang sedang merasa kelaparan, kehausan, ketika melihat ada air, maka secara spontan dia akan memilih air. Tapi pada hakikatnya itu bukanlah air, tapi api. Dalam redaksi yang lain, redaksi hadis yang lain, bahwa Dajjal ini akan membawa atau mengalirkan dua buah sungai. Sungai yang pertama adalah sungai air. Mata kita akan melihat bahwa itu adalah air. Kemudian sungai yang kedua itu adalah api. Mata yang melihat itu adalah api. Tapi Rasulullah kemudian memerintahkan, kalau kalian sedang pada saat kondisi seperti itu, falyughammid, maka tutuplah mata, tundukkan kepala, masukkan kepala kalian ke dalam api tersebut. Karena sesungguhnya apa yang ada di dalam api itu adalah sebenarnya air. Ini adalah beberapa ujian yang luar biasa ada pada saat Dajjal muncul. Jadi orang-orang yang tidak memiliki keimanan, dia akan otomatis menjadi pengikut Dajjal. Sedangkan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, dengan dipandu oleh Rasulullah melalui sunnahnya, maka insya Allah dia akan selamat. Namun saking bahayanya Dajjal, pada pagi hari orang beriman, sorenya dia sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini, orang beriman pun bisa jadi kafir. Maka di situ perlu memperkuat keimanan. Sejak kapan? Sejak sekarang.
Auzubillah, kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak merasakan, tidak mengalami kondisi atau tidak mengalami hidup dengan Dajjal ini. Kemudian di antara kelebihan Dajjal, dia akan mengelilingi dunia ini selama 40 hari. Rasulullah sebutkan bahwa satu harinya itu seperti 1 tahun. Satu harinya seperti 1 bulan. Satu harinya seperti sepekan. Dan sehari berikutnya itu sama seperti hari-hari biasa. Dan selama 40 hari ini, Dajjal akan berkeliling mencari pengikut. Ketika Dajjal memasuki satu desa, satu kampung, satu negeri, dia mengajak orang-orang untuk ikut menjadi pengikutnya. Kemudian orang-orang masyarakat itu menolak, maka Dajjal akan membiarkan, bahkan menghancurkannya. Kemudian dia akan memerintahkan kepada harta yang tersimpan di dalam tanah darah tersebut untuk ikut kepada Dajjal. Ya, dia memerintahkan harta-harta itu untuk keluar dari bumi mengikuti Dajjal. Masyarakat ini hancur, musnah. Sedangkan ketika Dajjal memasuki satu kampung, mengajak orang-orang untuk menjadi pengikutnya, orang-orang tersebut mengikuti Dajjal. Maka Dajjal akan memerintahkan awan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sampai dia terlihat makmur. Ini diantara fitnah Dajjal yang luar biasa. Dan yang paling bahaya pada saat itu, ketika orang-orang sudah tidak memiliki lagi ilmu tentang agama. Dalam satu hadis disebutkan, Dajjal akan menemui satu orang, satu kampung, kemudian dia akan meminta kepada orang Arab di situ, Arab Baduy, untuk mengikuti dirinya. Ketika itu, Dajjal meminta bantuan setan. Dia bertanya kepada orang Arab Baduy ini, yang jauh dari agama, bagaimana sekiranya jika aku hidupkan kembali orang tua kamu, aku hidupkan ayah kamu, aku hidupkan ibu kamu, apakah kamu akan mengakui aku sebagai Tuhan? Naam, iya katanya. Maka Dajjal memerintahkan kepada setan, yang satu untuk menyerupai ibunya, yang satu lagi untuk menyerupai ayahnya. Maka ketika muncul kedua setan ini sebagai sosok orang tuanya ini akan mengatakan pada anaknya, "Hei nak, ikutilah dia." Maka orang ini, Arab Baduy ini akan mengikuti dirinya. Jadi orang yang jauh dari agama ini akan mengikuti Dajjal. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri, orang tuanya hidup kembali. Yang sudah lama mati, muncul di depan mata. Dia sangat percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan, maka dia akan ikut. Itulah kondisi pada saat itu. Namun tidak terjadi kepada orang yang beriman. Dikisahkan bahwa Dajjal ini menemui seorang pemuda yang beriman, yang keimanannya luar biasa. Ketika Dajjal meminta dia untuk mengikuti dirinya, menjadi pengikutnya, mengakui bahwa Dajjal sebagai Tuhan, pemuda ini langsung bilang, "Engkau adalah Dajjal, kamu ini Dajjal." Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. "Aku tidak mau mengikuti dirimu." Maka kemudian Dajjal menawarkan, "Jika aku bisa mematikan, kemudian aku menghidupkan lagi, bagaimana?" Maka kemudian Dajjal membunuh pemuda mukmin ini. Dia belah orang beriman ini dari ujung kepala sampai ke bawah dengan gergaji, terbelah menjadi 2. Kemudian Dajjal berjalan melewati jasadnya. Ketika itu Dajjal memerintahkan jasad ini untuk hidup kembali. Maka hiduplah kembali orang beriman tadi.
Ketika sudah hidup, kemudian Dajjal bertanya, kamu sudah mati, sekarang kamu hidup kembali. Apakah sekarang kamu meyakini aku sebagai Tuhan? Maka pemuda beriman ini semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah saat itu, Dajjal sudah tidak bisa lagi membunuh dirinya, tidak bisa lagi membunuh. Kekuatannya semakin lemah. Inilah diantara beberapa riwayat dari hadis Rasulullah SAW tentang Dajjal. Kita selaku orang yang beriman dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita tasyahud akhir, tasyahud dalam sholat, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari 4 hal. Kita senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang pertama, kita berlindung pada Allah dari siksa neraka jahanam. Wa min azabil qabri. Kedua, kita berlindung dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, kita berlindung dari fitnah kehidupan dan mati. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah min syarri fitnatil masihid dajjal, dari sejelek-jeleknya fitnah dajjal ini. Inilah doa yang senantiasa kita baca dalam sholat kita, dalam tasyahud akhir, yang kita mohon kepada Allah supaya kita terlindung dari fitnah dajjal ini. Baik ketika kondisi dajjalnya sudah muncul ataupun sebelum dajjal muncul. Karena kondisi saat ini pun bisa saja kita terkecoh dengan fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati, fitnah ujian cobaan hidup di dunia, fitnah mana yang benar mana yang salah, syubhat, yang pada akhirnya ketika kita kalah dengan fitnah-fitnah ini, kita bisa lebih kalah lagi ketika muncul fitnatul masih dajjal, fitnah masih dajjal, fitnah dajjal. Tapi ketika kita bisa menghadapi ujian-ujian sebelumnya, kita bisa memperkuat, memperkokoh, meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita sampai pada akhirnya ketika na'udzubillah sampai kita hidup di zaman dajjal, kita bisa terhindar dari dajjal ini. Jadi dajjal akan berkeliling selama 40 hari mencari pengikut, kecuali dia tidak bisa masuk ke 2 tanah suci Mekah dan Madinah. Selain Mekah Madinah akan dimasuki oleh dajjal dan akan diajak, difitnah, dipengaruhi orang-orang supaya menjadi pengikutnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari fitnah dajjal, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang terhindar dari fitnah dajjal. Inilah diantara bahaya dajjal yang muncul pada saat nanti. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.